Selanjutnya mungkin ada melengkapi atau bahkan lebih memperjelas lagi apa yang terjadi di Partai Golkar Sulsel saat ini. Silakan Pak Armin. Ya, singkat sekali saya, karena panjang sekali tadi. Kasul bilang ya harus diberitakan. Ya pers juga bingung apa yang mau diberitakan kalau tidak diberitakan. Inilah menariknya Golkar, karena tadinya saya dikira saya yang bikin ini, gagas ini kegiatan. Itu menariknya bahwa Golkar tetap menarik di luar dirinya sendiri. Jadi suatu pembicaraan. Itu menandakan bahwa Golkar adalah sesuatu yang memang harus dibicarakan. Dia partai yang inklusif, yang bebas dibicarakan. Gak ada partai di Sulsel yang dibikin oleh Pak Mul judulnya begini. Oleh partai. Kenapa Golkar yang dipilih? Nah itu persoalannya, itu yang menarik yang kita perlu cermati. Yang dulu waktu pemilu 2014, kita lagi diklaru, kita lagi menunggu perhitungan suara di dalam KPU, rekap hasil pemilu 2014. Kami kumpul di situ ngopi, ada beberapa anggota DPR RI, atas berbagai macam parpol. Akbar Faisal bertanya kepada saya, Armin, apa model perkaderan di Golkar? Kenapa tanya itu? Soalnya saya 2 periode DPR RI, saya lihat yang juarai semua komisi ini adalah Golkar. Dan yang menariknya adalah dia bukan permainan individu, bukan orang per orang yang jago, rata. Berarti ini sistem, ini produk dari sebuah sistem yang bagus. Selonda di Golkar itu sama aja dengan partai lain. Ada perkaderan formal, ada perkaderan informal. Formal saya kira kita sama. Di informal enggak. Kami punya senior yang sering mendidik kami transformasi kepada yang muda. Partai Anda enggak. Partai-partai selain Golkar yang lain itu enggak, karena dia partai baru. Seniornya belum baru ya bapak dan anak. Kami sudah sampai cucu, cicit. Nah, dia bilang bagaimana model perkaderan senior itu? Saya bilang enggak, transformasi. Transformasi itu yang bagaimana? Saya bilang orang Bugis bilang enggak politiki di senior. Senior saling membodoh-bodohi kita. Ya itulah cara transformasi itu. Besok lagi kita berbodohi juga senior, junior. Tapi membodohi yang saya maksud ini tanda petik. Misalnya saya ini baru pertama masuk di Golkar di awal reformasi. Semua yang pengurus yang lain masih ada pegawai negeri, masih ada rektor, masih ada Kak Majid barangkali apa. PNS masih bisa. Saya yang tidak punya mobil. Jadi setiap kali datang selalu terlambat datang rapat. Setiap kali rapat saya cari kursi yang kosong, saya duduk di kursi kosong. Itu biasa. Rapat kedua saya masih duduk lagi di kursi kosong yang sama. Tapi orang mulai tatap-tatap saya dan mulai lihat-lihat saya. Saya juga berpikir, salah saya apa? Nanti ketiga, saya duduk lagi di kursi yang sama. Ternyata memang kursi itu dihindari oleh semua pengurus itu duduk di situ. Karena saya lugu, duduk aja di situ karena saya lihat kosong. Di situ sampingnya almarhum Silo Harahap. Pak Silo itu kalau rapat, Pak Amin sambil rapat, sama protes, tidak ada pusing, tidak ada beban. Kata-kata kalimat pun tidak diisi, diksi-diksi pilihannya pun tidak ada yang tepat. Sehingga kalau kita duduk sampingnya menjadi bagian dari dirinya. Karena itu semua orang menghindari. Saya pengurus yang baru lugu, datang di situ. Tapi lama-lama nalar saya berpikir, oh ini ternyata tidak benar, saya duduk di sini. Itulah proses perkaderan paling kecil yang didapatkan di Golkar. Politik, banyak kasus-kasus yang membuat transformasi itu terjadi. Itulah melahirkan kader-kader yang unggul dan tangguh. Seperti itu. Yang kedua adalah saya menceritakan hasil pemilu 2002 berapa Pak Nurdin Halid itu. Hasil pemilu era Nurdin Halid itu saya tanya ke Pak Nurdin, Pak, gimana nih ceritanya? Partai kita ini punya 11 staf. Mulai dari aspirasi tukang sapi itu 11 staf itu di Golkar Sulsel. Bukanya tiap hari. Jam 8 sampai jam kerja, bahkan sampai tengah malam dia bekerja itu staf. Tapi di partai lain nyewa sekretariat itu 6 bulan menjelang pemilu, sewa ruko, dan sesudah itu sudah pemilu 6 bulan sesudahnya, jadi 1 tahun. Tapi bilang apa masalahnya? Pak Nur bilang masalahnya adalah perolehan kursi sama Pak. Kita ini mulai kerja konsolidasi mulai dari pagi sampai malam, ada staf, mereka hanya 1 staf. Toko hasilnya beda. Bahkan kita dilampaui. Kan begini, fakta sekarang nih. Lihat saja partai-partai lain, ada nggak kartunya yang permanen? Semua sewa-sewa ruko jalan 6 bulan. Masalahnya di mana? Bukan hanya masalahnya di internal Golkar, masalahnya di eksternal Golkar. Ada sistem pemilu yang sedang berubah.
Saya 2 periode menjadi wakil ketua perkadiran, capek kita mengkader, Pak. Tapi ketika dibuang ke pasar dalam pemilu, dia tidak laku karena dia tidak punya duit. Ini persoalan yang menjadi ngaji. Ini orang-orang tangguh, Pak. Bahkan ketika saya dipanggil bicara di Nasdem, sudah bicara, saya bilang, kurang ngajar kau semua di sini. Kau semua saya kader di Golkar, kenapa kau lari semua jadi ke partai lain? Nah, itu persoalan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Golkar ingin agar Golkar kembali jadi pemenang? Haruskah ingin robah pola ke sistem yang ada sekarang ini? Golkar tidak mau. Golkar tidak mau pragmatis, tetap mau melakukan perkadiran. Kalau mau sistem pemilu kedua mau menjadi pemenang, kasus Golkar kembali menjelang pemilu, kita cari caleg yang banyak duit. Sekarang kan minta maaf, saya sebut partai dia. Nasdem, kalau kita kan model begitu dipakai. Jelang pencalekan dicari semua, biar bukan kader. Mana yang punya duit? Ini. Jadilah caleg, sudah selesai. Golkar terlewati karena dia tetap bertahan mengajukan kadernya yang potensial, tapi tidak ada ini. Yang mana antar saya mantan anggota di periode, bagaimana caranya? Program tidak lagi dihitung orang dan aspirasi itu tidak dihitung. Belum lagi dulu itu, padahal lagi sekarang. Nah, itu fakta yang sedang terjadi. Nah, problemnya adalah apakah sistem yang dirubah atau Golkar yang mau merubah diri mengikuti sistem akan berubah. Nah, karena itu hampir semua partai politik bersepakat merubah itu. Bukan hanya karena kekalahan partai-partai kalah dari ini, karena resikonya sangat besar. Di DPR orang tidak tahu trias politika, anggota DPR pun tidak tahu apa itu trias politika. Dia lah. Dia tidak ngerti apa itu trias politika. Di periode saya saja 2 periode selalu 18 orang jadi efektif. Dia apa gitu. Efektif, yang lain itu ikut saja. Jadi capek kita jadi ketua pansus sementara pendapatan sama. Ya, tapi itulah legacy di dalam kehidupan apa segala macam. Nah, maksud saya diskusi hari ini, apakah Golkar, pertanyaannya nanti kita lanjut, apa Golkar yang mau berubah atau sistem yang mau dirubah?